Baik, kita masuk ke materi, yaitu di materi pertama, yaitu tes dan pengukuran performa fisik. Jadi sebelum kita menyusun program latihan, itu ada namanya asesmen atau tes dan pengukuran, baik itu fisik maupun yang lain-lain. Adapun yang kita bahas kali ini adalah tes dan pengukuran performa fisik. Next, Mas Akbar. Performance field test, ya yang ini, merupakan proses pengumpulan data dengan metode dan protokol tertentu sehingga mendapatkan hasil yang menjadi penggambaran kondisi performa atlet saat itu. Itu valid, reliable, dan menggambarkan kemampuan sesungguhnya. Jadi ya betul-betul dites sesuai dengan aturan-aturan tesnya, sehingga datanya ya valid. Kemudian seberapa penting sih tes performa ini? Yaitu ya betul-betul sangat penting. Yang pertama kita agar mengetahui kekuatan dan kelemahan. Misal contoh tes kekuatan tubuh. Oh, tubuh bagian bawahnya lemah, yang otot kaki sebelah kanannya lemah, otot kirinya lebih kuat. Itu sebagai data pelatih untuk nanti acuan program latihannya. Kemudian berikutnya sebagai data untuk program latihan. Dengan kita menjalankan tes performa, kita mempunyai data untuk program latihan, untuk menyusun program latihan. Kemudian untuk monitoring progress atau memantau perkembangan. Dan juga untuk memprediksi potensi kinerja. Jadi tes fisik ini sangat penting. Dengan adanya tes fisik ini, kita bisa mempunyai data untuk menyusun program latihan. Next, Mas Akbar. Nah, ini contoh profiling performa fisik atlet. Ini saya lakukan ke atlet saya, Muhammad Akil, kelas A-nya Sulawesi Selatan. Di bulan Maret tahun 2022, saya tes kondisi fisiknya ada di 71% standar atlet Asia, benchmark Asia, atau ASEAN benchmark, ada di 71%. Kemudian next, Mas Akbar. Kemudian di bulan Mei, ini bulan Mei, 2 bulan kemudian, saya tes lagi kondisi fisiknya ada di 80%. 80% kemampuan atlet Asia atau standar atlet Asia. Jadi ada peningkatan yang sebelumnya 71%, sekarang naik ke 80%, berarti ada peningkatan 9% dalam kurun waktu 2 bulan. Itu seluruh komponen fisik, ada flexibility atau kelentukan, ada kecepatan, ada change of direction atau perpindahan gerak, ada power itu gabungan antara kecepatan dan kekuatan, ada kekuatan tubuh bagian atas, ada kekuatan tubuh bagian tengah, ada core, ada kekuatan tubuh bagian bawah, ada daya tahan aerobik, dan lain-lain. Ini peningkatan 9% dalam waktu 2 bulan itu sudah luar biasa, sudah bagus. Yang penting ada peningkatan, jangan sampai malah terjadi penurunan. Apakah ada banyak terjadinya penurunan yang harusnya latihan meningkat tambah menurun? Karena apa? Karena program recovery atau pemulihannya tidak sesuai dengan kebutuhan, maupun program nutrisi atau gizinya tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Muhammad Akil ini beberapa minggu ke depan akan berangkat ke Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, mewakili Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang ditanyakan, sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan masalah profiling atlet ini. Silakan. Mungkin dari Mas Isan, atau Mas Alif, atau Mas Akbar, atau Mas Irwan, Mas Rihan. Sementara aman, Mas. Aman. Dari saya sementara belum ada. Siap.
Mas Akbar mungkin mau menanggapi yang sudah level 1 Lankor ini. Baik, kalau tidak ada boleh dilanjut, Mas Akbar. Performance test atau tes performa. Ada banyak macam tes performa. Ada laboratorium test. Laboratorium test itu juga sangat penting sebagai membantu pelatih dalam penyusunan program latihan. Seperti contoh laboratorium test itu ada tes yang namanya ambil sampel genetik. Seperti tes PCR itu tenggorokannya dimasukin kayak alat itu, kemudian nanti sampel liurnya itu dikirim, kalau di Indonesia dikirim ke Tokyo di Jepang, kemudian hasilnya dikirim lagi ke Indonesia. Itu mungkin sekitar 1.800.000 sampai 2 juta, tapi memberikan informasi tipe serabut ototnya anak tersebut apa, kemudian penyakit bawaan atau penyakit keturunan itu apa, itu betul-betul memberikan informasi kepada pelatih, mempermudah pelatih untuk penyusunan program latihan atau menangani atlet tersebut. Contoh laboratorium test. Ada lagi juga laboratorium test itu yang tes Fitomac yang hidungnya dan mulutnya memakai seperti kayak masker itu, kemudian ada selangnya di treadmill atau sepeda statis, itu juga termasuk laboratorium test. Kemudian ada specific performance test, yaitu tes performa khusus sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Tes teknik lah kalau gampangannya. Kecepatan tendangannya dihitung, kemudian kekuatan tendangannya dihitung, daya tahan tendangannya dihitung, bantingannya dihitung, itu juga ada. Kemudian ada maximum strength test, yaitu tes kekuatan maksimal. Ini untuk membantu pelatih untuk menyusun program latihan kekuatan. Kemudian adalah functional strength test, tes kekuatan fungsional, yaitu menggunakan beban tubuh, seperti plank, seperti push up, sit up, dan lain-lain. Kemudian yang berwarna merah itu ada tes performance field test, atau tes performance di lapangan, seperti tes daya tahannya, tes kecepatannya, tes kekuatannya, tes powernya, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang berwarna merah ini yang akan kita bahas. Next. Ini urutan pelaksanaan tes. Urutan-urutannya bisa dilihat dan dicermati sambil saya terangkan. Yang pertama ada antropometri. Antropometri itu ya seperti tinggi badan, berat badan, kemudian panjang tungkai, panjang lengan, sampai ketebalan otot lengan, kemudian lebar dada, ketebalan lemak, itu antropometri. Kemudian urutan yang kedua yaitu flexibility atau kelentukan. Kemudian ada balance atau keseimbangan. Kemudian ada coordination atau koordinasi gerak. Kemudian ada power. Power itu daya ledak gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Kemudian ada speed atau kecepatan. Kemudian ada agility, kelincahan. Kemudian anaerobic endurance, daya tahan anaerobik. Daya tahan anaerobik itu daya tahan yang sistem energinya tidak membutuhkan oksigen, seperti sprint maksimal, sprint. Kemudian ada muscular endurance atau daya tahan kekuatan, seperti tes push up 1 menit, sit up 2 menit, tes bodyweight squat 1 menit, tes pull up 1 menit, dan lain-lain. Kemudian ada core strength and stability, biasa pakai plank. Urutan yang ketiga yaitu dalam tahapan atau urutan pelaksanaan tes yaitu aerobik maksimum yang dites, atau untuk mengetahui maksimal aerobiknya, kemampuan aerobiknya, seperti beep test, yo-yo test, bulk test, dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir adalah tes maksimum strength, tes kekuatan maksimal. Ini urutan-urutan pelaksanaan tes, dan saya sarankan tidak langsung dalam satu waktu semua tesnya dikasihkan, nggak seperti itu. Saya sendiri prakteknya pakainya 2 hari. 1 hari pertama yaitu antropometri, kelentukan, kemudian
daya tahan kekuatan otot tubuh bagian atas, tubuh bagian bawah, tubuh bagian tengah, kemudian core strength, baru nanti hari berikutnya, besoknya, itu saya lakukan tes kecepatan maksimal, sprint 20 meter itu, kemudian tes daya tahan aerobik, kemudian tes agility atau change of direction. Jadi kalau dilakukan, semua tes dilakukan dalam satu waktu atau satu hari, ya otomatis tingkat fatigue-nya, kelelahannya atlet itu tinggi, dan akhirnya atlet itu tidak bisa maksimal. Yang seharusnya kemampuannya mencapai nilai 70, ternyata cuma dapat 50, karena tingkat fatigue-nya yang tinggi, tingkat kelelahannya yang tinggi. Next, Mas Akbar. Nah, kita masuk ke item-item tesnya. Ini contoh tes flexibility atau tes kelentukan. Yang atas itu V, sit and read test. Kenapa dikatakan V? Karena kakinya membuka seperti huruf V. Seperti itu. Dibuka, kemudian tumitnya atau tungkainya itu dikasih tanda, lurus dengan penggarisnya, punggungnya nempel tembok. Biar tidak terjadi pergeseran tubuh. Kemudian tangannya ditaruh di atas, baru dorong ke depan, itu penggaris, nanti diukur dia dapat berapa senti. Itu yang atas. Yang bawah, sit and read test. Kakinya nempel ini pakai alat ini, ditempelin di alat, kemudian dia mendorong. Itu bisa didorong tuh yang atas itu. Nanti dia sampai di berapa senti kelentukannya, tingkat kelentukan tubuhnya. Sebenarnya banyak macam tes kelentukan, ada yang berdiri juga, ada yang tes kelentukan lengan diputar ke belakang juga ada, seperti tes mobility. Nah, ini untuk mengetahui kelentukan. Ini juga penting dilakukan karena hampir semua cabang olahraga yang menggunakan aktivitas fisik ya melakukan tes kelentukan juga, kecuali catur sama e-sport itu nggak perlu tes kelentukan. Ada pertanyaan di tes kelentukan? Biar jelas. Silakan kalau ada yang mau tanya masalah tes kelentukan ini. Boleh open mic. Nggak ada? Boleh next, Mas Akbar. Nah, ini tes power. Power itu gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Jadi meledak, ada daya ledaknya. Yang pertama paling atas itu ada vertical jump test. Itu tes power tubuh bagian bawah. Jadi pertama dia berdiri, tangannya ditaruh di atas, kemudian dikasih tanda. Ini cara yang paling manual. Kemudian dia jongkok untuk persiapan melompat. Tentuan tangan pertama dengan tangan yang kedua yang di atasnya itu diukur. Dia mencapai berapa senti. Kemudian nanti di-input. Karena satuannya power itu adalah Newton atau kilogram per watt. Karena power itu ada lompatan vertical jump itu kan ada gaya gravitasinya melompatkan. Jadi satuannya kilogram per watt atau Newton. Kemudian bawahnya itu juga tes power tubuh bagian bawah, yaitu single leg triple hop test. Jadi start di awal, kemudian dia melakukan lompatan satu kaki ke depan, 3 kali lompatan. Nanti diukur berapa jauh lompatannya itu, berapa meter atau berapa senti. Kemudian yang bawahnya power test itu ada medicine ball overhead throw test, yaitu melempar bola medicine melewati kepala, di atas kepala. Ini untuk power tubuh bagian atas. Ini yang berdiri. Kemudian bawahnya ada medicine ball side throw test. Itu ke samping, arahnya ke samping. Itu juga power tubuh bagian atas, untuk mengetahui power tubuh bagian atas. Kemudian yang berikutnya ada medicine ball back throw test, yaitu melempar ke belakang. Ini juga untuk mengetahui power tubuh bagian atas. Kemudian yang
paling bawah kanan itu medicine ball chest row. Itu dengan duduk nempel di tembok. Kemudian tumitnya itu ada lurus dengan meterannya. Kemudian itu mendorong di depan dada ke depan. Itu nanti diukur berapa sentimeter atau berapa meter dia bisa mencapai lemparannya itu di titik jatuh pertama. Kalau yang paling umum dilakukan di pencak silat yaitu yang single leg triple hop ini, kaki kanan, jadi untuk mengetahui power tendangan kaki kanannya nanti berapa, kemudian kaki kirinya berapa, sama yang medicine ball chest row yang duduk itu untuk tubuh bagian atasnya. Karena sesuai dengan kebutuhan pencak silat, seperti memukul, kan gerakannya seperti memukul itu ke depan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan masalah power test ini, silakan. Biar nanti nggak, mungkin mau tanya, ini boleh nggak dipakai latihan? Ya harus. Kalau di tesnya aja ada yang seperti ini, ya di latihannya juga harus dilatih yang seperti ini. Kalau latihannya nggak pernah dilatih seperti ini, terus di tes seperti ini, ya nanti bisa tidak bisa mencapai hasil yang maksimal. Sama, kita mau tanding, namanya tanding silat, ada tendangan, pukulan, bantingan, ya latihannya juga harus mengerjakan seperti itu. Silakan kalau mau yang bertanya, mungkin Mas Ihsan dari Sulsel, biar bisa melakukan ini. Atau Mas Alif Balikpapan, ini juga nangani atlet ini. Nggak ada. Boleh lanjut, Mas Akbar? Nah, ini ada speed test. Yang atas itu sprint 20 meter. Itu adalah untuk mengetahui kecepatan maksimalnya, sprint 20 meter. Nanti di tabel terakhir nanti ada standarnya. Atlet putra berapa, atlet putri berapa, nanti ada standarnya semua. Kemudian di bawahnya itu ada anaerobic test, yaitu menggunakan metode RAS test, running based anaerobic sprint test, 30 meter sprintnya. Diulangi beberapa kali, diambil nilai tercepatnya. Kalau yang atas itu tes kecepatan maksimal 20 meter, kalau yang bawah itu tes anaerob. Anaerobiknya 35 meter. Itu daya tahan anaerobiknya. Sama, satuannya ya detik. Dia dapat berapa detik itu menyelesaikan dari sekian jarak itu. Next, Mas Akbar. Nah, sekarang masuk ke muscular endurance test atau tes daya tahan kekuatan. Ada untuk tes daya tahan kekuatan tubuh bagian atas, itu bisa dengan push up 1 menit, seperti itu bisa dilihat gambarnya, kepala lurus punggung, kemudian tangan selebar bahu, telapak tangannya lurus menghadap ke depan ini, terus lebar kakinya selebar bahu. Sebenarnya mau rapat pun juga nggak masalah, tapi kalau rapat biasanya mendapatkan hasil yang lebih sedikit, karena semakin rapat kakinya itu semakin berat melakukan push up. Semakin lebar kakinya itu semakin ringan push up-nya. Jadi aturannya kaki selebar bahu. Kemudian didorong ke atas full. Kemudian waktu ke bawah itu jaraknya sekitar 5 cm. Dadanya hampir nyentuh lantai, nggak sampai nyentuh lantai, nggak boleh nyentuh lantai. Kalau nyentuh lantai berarti sudah gagal, kemampuannya sampai situ. Kemudian ada 2 menit sit up test untuk mengetahui daya tahan otot tubuh bagian tengah. Dengan cara kakinya selebar bahu, sudut kakinya itu 45 derajat, sudut kakinya 45 atau 90, saya agak lupa ini. Nanti saya cari lagi referensinya. Kemudian leher sama kepala itu nggak boleh nempel ke bawah. Kalau nempel ke bawah berarti selesai. Jadi nggak boleh sampai nempel ke bawah. Naiknya full. Tangannya aslinya ditumpuk, ada yang nggak ditumpuk. Yang penting nggak boleh narik paha. Tidak dibantu. Jadi betul-betul murni sit up sendiri. Kemudian 2 kakinya itu nggak boleh ngangkat dari alasnya. Kalau 2
dua kaki terangkat dari alas, maka gagal. Tapi kalau masih satu kaki aja yang terangkat, masih boleh lanjut. Itu sit up 2 menit. Kemudian untuk daya tahan kekuatan tubuh bagian bawah ada 1 menit body weight squat, 1 menit squat. Di pantatnya turun ke bawah. Lutut dan pinggul itu turunnya bersamaan, naiknya bersamaan. Berdirinya sampai tegap, kemudian turun. Adapun kakinya itu senyaman mungkin. Tidak ada aturan harus selebar bahu atau apa aturan tertentu lebar kakinya, nggak ada. Pokoknya dibuat senyaman mungkin karena kapasitas mobility seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada yang ditanyakan masalah ini, tes daya tahan kekuatan otot. Ini beda dengan tes power ya. Kalau tes power kan ledakan. Tes ini daya tahan kekuatan otot. Beda juga dengan tes maksimum strength atau kekuatan maksimal, beda. Kalau kekuatan maksimal kan pakai barbel. Silakan kalau mau tanya, biar jelas nanti. Nggak ada? Boleh lanjut, Mas Akbar? Nah, ini core strength and stability test. Yaitu ini pakai 12 level plank test. Yang pertama yaitu elbow plank, yaitu kaki selebar bahu, tangannya sikunya nempel ke alas bawah, selebar bahu juga. Semua badannya lurus. Kepala, leher, punggung, pinggang, paha lurus, sejajar. Nggak boleh kepalanya mendongak, nggak boleh. Nggak boleh juga pantatnya yang terlalu ke atas, nggak boleh. Harus lurus. Apa lurus? Makanya dinamakan ada stability-nya, harus stabil. Kemudian yang kedua, tangan kanannya diangkat. Kakinya tetap selebar bahu. Kepala, leher, punggung, pinggang juga harus lurus. Pantat juga nggak boleh terlalu naik, harus lurus. Kemudian yang ketiga, ganti tangan kiri yang diangkat. Yang keempat, kaki kanan diangkat. Yang kelima, kaki kiri. Yang keenam sama yang ketujuh ini paling berat. Banyak atlet yang core-nya jelek, ketika saya tes ya, keenam, ketujuh ini mereka jatuh, nggak kuat. Karena yang keenam ini silang, tangan kanan diangkat, kaki kiri diangkat. Itu beratnya luar biasa. Yang ketujuh juga berat, sudah mengerjakan yang keenam capek, langsung lanjut yang ketujuh itu, tangan kiri diangkat, kaki kanan diangkat. Terus mengangkat kakinya juga nggak terlalu tinggi. Itu capeknya luar biasa. Biasanya kayak terbakar itu sampingnya. Yang kedelapan, itu samping, kepalanya lurus, nggak boleh terlalu ke bawah atau ke atas, jadi lurus mengikuti arah badan. Kemudian yang kesembilan, tangan kiri sama kaki kirinya diangkat. Yang ke-10, balikannya dari yang nomor 8. Yang ke-11, balikan dari nomor 9. Yang ke-12, kembali lagi ke nomor 1. Ini dilakukan 30 detik. Setiap nomor 30 detik, langsung lanjut ke nomor berikutnya, tanpa istirahat. Jadi, tanpa istirahat, langsung lanjut. Nanti sampai di level berapa dia bisa bertahan. Saya melakukan tes ini dari sekian atlet saya di Sulsel, cuman 1 atlet yang bisa dapat full 12 level, cuman Akil. Itu pun gerakannya belum bagus, masih ada yang nyuri-nyuri. Yang atlet-atlet lain, dia sampai di 6, level 7, itu sudah jatuh. Next. Core stability itu penting sekali. Di latihan juga saya memberikannya 2-3 kali dalam 1 minggu. Berikutnya aerobik maksimum test. Ini tes daya tahan aerobik. Ada bip test. Kalau bip test ini umum sekali. Saya yakin semuanya di sini sudah tahu bip test itu seperti apa. Yaitu lari shuttle atau bolak-balik dengan jarak 20 meter. Sebenarnya di depan kun
atau sebelum mencapai kun, setiap kun ini itu ada namanya garis penalti 2 meter jaraknya. Kalau dia belum masuk ke garis kotak penaltinya itu yang jarak 2 meter dari kun terakhir itu, bunyi bipnya sudah bunyi, sudah bip, maka dia kena penalti 1 kali. Tapi masih boleh lanjut. Tapi kalau sudah kena 2 penalti, berarti sudah daya tahan aerobiknya maksimal di situ. Sebenarnya tesnya seperti itu. Jadi sampai habisnya dia, bukan capek berhenti, bukan seperti itu, tapi sampai kena 2 kali penalti. Saya dulu waktu masih jadi atlet di Sumatera Selatan, waktu TC dengan Bang Abbas Akbar, waktu tes fisik habis lebaran itu dapat level 14 balikan 8, jadi 14,8. Dikonversi ke VO2 max itu nilainya 63. Itu sudah di atas rata-rata atlet pencak silat tingkat provinsi lah. Kalau atlet nasional ya rata-rata ya tinggi-tinggi. Apalagi pemain sepak bola Eropa itu tinggi-tinggi. Mereka VO2 max-nya 65 ke atas. Jadi makanya Liga Eropa itu ya passing, lari, adu sprintnya luar biasa. Berikutnya ada bulk test. Bulk test ini biasanya di lintasan atletik yang 400 meter. Mencapai berapa ribu meter jaraknya. Kalau di bulk test yang di lintasan ini mudahnya satu lintasan kan satu putaran kan 400 meter. Dia bisa dapat berapa putaran, nanti tinggal dikalikan. Tuh sebenarnya ada lagi yang namanya yo-yo intermediate test. Itu kalau atlet pencaksilat Jawa Timur biasanya pakai itu karena pelatih fisiknya itu dari Australia, Coach Greg. Pakai yo-yo biasanya. Kemudian ada agility test bawahnya, yaitu ada shuttle run 4 meter dikali 5 pengulangan di 5 balikan meter, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia bisa mencapai berapa detik waktunya. Kemudian ada shuttle run 8 meter kali 5, ada zigzag test, zigzag. Kemudian ada T-drill test seperti gambar itu di samping kanannya. Kemudian ada 505 agility test. Kemudian ada hexagon agility test atau segi 6. Kemudian ada Illinois agility test seperti gambar ini. Ini agility ini bisa dikatakan juga change of direction. Karena kalau murni agility ya nggak seperti ini. Murni agility itu ada unsur reaksinya, nggak bisa ditebak. Kalau ini kan pos-posnya sudah bisa ditebak. Jadi kalau para profesional strength conditioning itu mengatakannya bukan agility tapi change of direction, perpindahan gerak. Yang sudah ada melakukan agility test yang sesuai kebutuhan cabur itu di basket sama tenis itu ada. Makanya ada basket agility test, ada tenis agility test. Kalau di pencaksilat saya belum menjumpai. Baik, next. Nah, ini maksimum strength test. Ini contoh barbell bench press test. Jadi, untuk mengetahui kekuatan maksimal tubuh bagian atas. Contoh prediksi 1RM-nya, repetisi maksimum atau angkatan maksimalnya, itu berat beban, bukan berat badan ya, berat beban, dalam kurung 1 ditambah, dalam kurung 0,033 dikali repetisi. Repetisi angkatannya, dia bisa mencapai berapa. Contoh berat bebannya 150 kg yang diangkat. Terus repetisinya 7 kali. Berarti 1RM-nya, prediksi satu repetisi maksimumnya 150 dalam kurung 1 ditambah dalam kurung 0,033 dikali 7 tutup kurung. Jadi prediksi satu angkatan maksimalnya itu sekitar 184 kg. Itu kekuatan absolutnya. Kekuatan maksimal luar biasanya di situ. Kalau di sini sudah ditemukan 184 kg, berarti ya 100% latihan kekuatannya dia itu ya 184 kg angkatan itu. Makanya dengan adanya tes itu memudahkan pelatih dalam penyusunan program latihan. Next. Nah, ini contoh form tes performa fisik. Ini yang saya lakukan tahun 2020. Tahun 2020 saya pakai ini.
ada sit up 2 menit untuk daya tahan otot tubuh bagian tengah, ada push up 1 menit untuk daya tahan otot tubuh bagian atas, ada leg raise 1 menit ini untuk tubuh bagian tengah dan bawah. Kemudian ada view to back-nya pakai bip test atau yo-yo intermediate test, speed-nya pakai sprint 20 meter, agility-nya pakai Illinois agility test, sama hexagon agility test. Flexibility-nya pakai sit and breathe. Ini yang saya lakukan di tahun 2020. Pernah saya lakukan di atlet-atlet Persinan Sasat Sulsel ketika mereka mau ke jurnasnya kan nggak jadi. Next, Mas Akbar. Ini saya lakukan di tahun 2021. 2022 juga saya masih pakai ini. Untuk yang ngetes akil tadi yang ada profiling atlet itu saya tesnya pakai ini. Jadi memasukkan nama, usia atlet, terus dia laki-laki atau perempuan, male or female, terus tinggi badannya dimasukkan, berat badannya, itu antropometrinya, kemudian flexibility-nya pakai V-sit and read yang duduk, kemudian kakinya dibuka seperti huruf V, kemudian tangannya mendorong ke depan, speed-nya pakai sprint 20 meter, kemudian change of direction, atau agility-nya, shuttle run 4 meter kali 5, jaraknya 4 meter, 5 kali, balikan 1, 2, 3, 4, 5, nanti dapat berapa detik di input. Kemudian power-nya pakai vertical jump, lompat ke atas pakai 2 kaki, tangannya mengayuh sesuatu yang bisa nanti dipakai mengukur. Kemudian daya tahan ototnya, tubuh bagian atas pakai push up 1 menit, tubuh bagian tengah pakai sit up 2 menit, tubuh bagian bawah pakai half squat 1 menit. Core-nya pakai 12 level plank, kemudian view to back-nya pakai bip test. Bisa lakukan di tahun 2021, tahun 2022 juga masih pakai ini. Next, Mas Akbar. Nah, ini yang baru beberapa bulan yang lalu saya buat di tahun 2022. Contoh form test performa fisik. Strength endurance-nya, daya tahan ototnya pakai push up 1 menit, sit up 2 menit, 1 menit body weight squat atau single leg squat. Kalau body weight squat ya pakai 2 kaki. Kalau single leg squat ya pakai 1 kaki atau pistol squat. Jadi squat tapi 1 kaki. Kemudian core stability-nya pakai 12 level plank. Power-nya, power tubuh bagian bawahnya pakai one leg triple hook yang 1 kaki lompat ke depan 3 kali. Jadi itu lebih akurat untuk mengetahui power kaki kanan, kemudian nanti power kaki kiri. Kemudian power tubuh bagian atas pakai medicine ball throw yang duduk mendorong ke depan. Kemudian flexibility atau kelentukannya pakai V-sit and read, V to make-nya pakai bip test, speed-nya pakai 20 meter sprint, agility atau change of direction-nya pakai 4 meter kali 5 shuttle run. Terus anaerobik-nya pakai 35 meter sprint, running, anaerobik, sprint test. Itu saya belum pernah menggunakan ini, tapi saya ketika diminta dari lembaga kepelatihan saya, khusus untuk pencak silat, saya buat ini. Ini kurang belum ada maksimum strength test-nya, belum ada. Next, Mas Akbar. Nah, ini norma tes fisiknya, standarnya, ASEAN benchmark. Di situ bisa terlihat nggak? Terlihat jelas nggak? Itu apa tulisan-tulisan? Jelas ya? Angka-angkanya. Jadi itu ada male, laki-laki, female, perempuan. Ini standar Asia. Standar atlet Asia. Standar tertingginya lah. Jadi patokan tertinggi atlet Asia ada di sini. Nah ini ya alhamdulillah saya punya dapat dari lembaga kepelatihan saya. Yang standar dunia juga ada tapi belum saya masukkan. Ini standar nanti bisa dibaca, bisa dipakai acuan atletnya. Jadi ketika mengetes terus dicocokkan dengan ini, nanti bisa dihitung berapa persen atlet saya ini kemampuannya tingkat Asia. Jadi standar tertinggi atlet Asia. Ini bisa dibaca nanti. Next, Mas Akbar. Sudah habis ya?
Baik, sekarang kita diskusi masalah tes dan pengukuran performa fisik. Silakan, ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan, biar betul-betul jelas. Baik yang masih atlet maupun yang sudah pelatih atau maupun baru mau turun terjun di pelatih, nggak apa-apa. Silakan. Kalau Mas Alif biasanya tes fisik dari itu ya, KONI sama Dispora ya? Ya Mas, bareng-bareng. Ya. Tuh, kalau saya dulu kendalanya waktu dilakukan yang melakukan Dispora maupun KONI, itu biasanya kita sebagai atlet nggak pernah dikasih tahu hasil tesnya. Jadi dilaksanakan tes, biayanya luar biasa, itu bisa sampai ratusan juta bahkan miliar kalau satu provinsi, tapi kita nggak pernah hasilnya. Terus tujuannya apa kalau kita nggak pernah dikasih tahu hasilnya, terus nanti peningkatannya di mana? Kan nggak tahu. Makanya saya dulu belajar lama ini, belajar tes dan pengukuran, mungkin sekitar 2 tahunan, ya tujuannya biar bisa melakukan sendiri ke atlet-atlet saya. Karena saya butuh sekali data yang seperti ini untuk acuan program latihan dan juga monitoring progres. Silakan, Mas Randy. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam. Ini yang saya mau tanyakan itu kan awal mulanya kalau kita mau tes fisik kita itu bisa pakai metode ini tadi yang itu apa enggak, yang kayak mulai dari strength-nya tadi, coba Mas Akbar yang nomor berapa tadi? Ke itu Halo. aja Mas, yang profiling akil yang 80% itu Mas, yang slide 5 Mas Akbar. Slide 5 ya. Slide 5 bawahnya lagi. Yang 80%, ya ini. Ya, gimana Mas Randy? Ya ini kan contoh kan kayak umur yang saya ajar biasa itu umur-umur anak SMP, SMA atau Mas. Ya ini untuk saya juga, maksudnya kalau kita ngetes itu kira-kira kita bisa pakai yang kayak strength terus push up 1 menit itu bisa nggak, terus dicatat terus itu untuk pedoman kita, jadi beberapa minggu ke depan ada peningkatan nggak atau gitu Mas? Itu saya belum terlalu jelas di situ. Ya, bisa Mas, dan harus dilakukan sebagai monitoring progress. Nanti saya kasih ini formnya ini kan Excel, nanti pakai laptop, jadi harus pakai laptop ini. Nanti saya kasih, kemudian apa-apa saja yang diteskan, nanti sampai tinggal input. Nanti bisa punya ini seperti ini, contoh profiling ini. Nanti semuanya saya kasih. Bisa buat apa, dilakukan di apa daerahnya masing-masing. Ini nanti ada flexibility, ini mudah-mudahan ini general, sifatnya general dan dasar. Belum terlalu spesifik ke pencaksilat, tapi dengan adanya profiling ini, kita dapat informasi kemampuan atlet kita, lemahnya di mana. Seperti ini kan ada warna kuning kan, ada warna merah berarti kan lemah, warna kuning rata-rata, yang hijau muda kan di atas rata-rata, yang hijau tua kan excellent atau luar biasa. Jadi nanti saya kasih ini, terus tes-tes apa aja yang dilakukan nanti saya kasih. Coba ke slide itu Mas Akbar, yang form yang tahun 2021 yang ke bawah. Ya, yang itu juga. Terus ya yang ini. Nah, tadi atasnya ya yang ini. Profil yang 80% tadi atau yang 71% tadi itu nanti item-item tesnya ini. Jadi nanti saya kasih ini, sampean masukkan datanya ke sini, baru nanti di-input ke Excel-nya. Nanti sampean punya berapa persen ini. Itu standar Asia gitu. Nanti adapun cara tesnya bagaimana, nanti bisa ditanyakan ke saya waktu sebelum tes. Terus tesnya itu nggak hitungan minggu, karena efek dari tes ini adalah bahkan bisa sampai bikin atlet trauma, karena tesnya itu bikin badan sakit. Kayak daya tahan, kekuatan otot itu bikin asam laktatnya numpuk. Gimana 1 menit push up terus-terusan, 2 menit sit up terus-terusan, 1 menit
squat terus-terusan. Terus ada bip test, itu semuanya bikin atlet, wah capeknya luar biasa. Kalau saya biasanya 2 bulan sekali, atau 1 bulan terakhir sebelum tanding. 1 bulan terakhir sebelum tanding itu untuk mengecek kesiapan. Jangan sampai saya kecolongan, program saya itu ternyata nggak akurat, sehingga tubuh atlet itu ada yang lemah. Kalau bagian tubuh ada yang lemah kan, kalau di pertandingan mudah terserang resiko cedera. Kalau misal otot tubuh bagian bawahnya ada yang lemah, mungkin sebelah kiri atau kanan, yang gampang terserang cedera. Terjadi ketidakseimbangan kekuatan ototnya. Itu Mas Randy. Oke, siap. Begini Mas, kalau di sini sendiri kan kemungkinan kemarin saya dapat info untuk kabupaten saya sendiri itu dilakukan tes oleh KONI. Nah, saya bilang kan kemarin ada usulan bagaimana kalau kita bertanya teman yang sudah di bidang ini, terus kemarin jawabnya ya bisa, nanti diusulkan. Maksud saya Mas, untuk Persinas sendiri nih kalau bisa nih kita mau tahu ini ukurannya anak-anak untuk 5 orang khususnya di sini. Itu apa masih bisa dites itu Mas? Atau udah nggak bisa atau gimana? Untuk tandingnya berapa minggu lagi? Bulan 12 tanggal 5 sih insya Allah Mas, kalau nggak mundur soalnya habis longsor di Mamuju. Jadi kalau tes fisik terakhir itu saya tanya ke Coach Abi dulu. Coach Abi itu pelatih pelatnas taekwondo. Saya pernah tanya kapan terakhir melakukan tes fisik itu, yaitu 2 minggu sebelum tanding. Itu sudah paling terakhir itu. Jadi 2 minggu sebelum tanding, karena efek dari tes fisik ini bisa libur latihan 2 hari. Karena tubuhnya itu fatigue, kelelahan, ototnya itu ngilu-ngilu. Terjadi penumpukan asam laktat juga di tubuh. Jadi kalau idealnya ya paling akhir ya 2 minggu. Kalau saya 1 bulan malah. Karena untuk menjaga stres atletnya juga. Karena atlet kalau yang gampang cemas, kalau kondisi tubuhnya sakit-sakit kayak gitu, mereka stres. Atlet yang karakternya gampang cemas, tubuhnya sakit. Ya. Wah cemas, bingung. Ini mau tanding gimana? Makanya kalau saya sih 1 bulan terakhir sebelum tanding sudahlah paling terakhir tes fisik. Itu Mas Randy. Siap. Adapun untuk yang 5 atlet nanti mau prof ya bisa nanti, kan ada Mas Rian, ada sampean kan ikut ini. Nanti saya kasih belangkonya, terus nanti bisa diukur. Itu yang manual, yang general, belum terlalu spesifik. Kalau sampean mau minta spesifik ya harus sama yang pengalaman. Biasanya orang KONI di Spora itu nyewa itu sport konsultan. KONI di Spora biasanya kerjasama, itu pun biayanya mahal sekali. Biasanya 1 provinsi atau 1 kota kabupaten. Itu Mas Randy. Siap Mas Adi. Silakan yang lain, Mas Alif mungkin atau Mas Irwan, Mas Nomi, Mas Amri, Ansel. Izin bertanya Mas. Siap Mas Nomi. Oke. Untuk yang tes power yang menggunakan beban sama maksimum strength tadi, kan kalau ya, atlet di bawah usia 17 tahun atau masih dalam tubuh kembang tulangnya, itu tidak disarankan untuk menggunakan beban ya Mas. Ya. Untuk itu. Sebenarnya itu Mas Nomi, nggak ada aturan usianya 17 tahun atau berapa. Bahkan kalau usianya 30 tahun atau 25 tahun, tapi kalau dia tahapan latihan kekuatannya nggak dapat, ya nggak boleh. Atau misal kayak saya usia 26 tahun, 25 tahun. Tapi kalau tahapan-tahapan latihan nggak saya lalui, kemudian form gerakan kekuatan saya jelek, ya nggak disarankan tes maksimum strength. Kemudian yang power itu, standarnya untuk atlet putra itu pakai beban medicine ball 5 kg. Kalau untuk atlet putri, standarnya beban medicine ball-nya 3 kg. Adapun masalah umur 17 tahun ke bawah atau masih atlet remaja, kalaupun dia
sudah melalui tahapan-tahapan latihan kekuatan. Tahapan-tahapan latihan itu kan ada adaptasi anatomi, ada apa namanya, kemudian hipertrofi, kemudian maksimum ke strength, maksimum strength sampai ke power, sampai ke fungsional power. Kalau tahapan-tahapan latihan sudah dilalui semua, nggak masalah dilakukan. Di PPLP pun atlet itu umur berapa? Umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, ada yang 15 tahun itu dilakukan. Karena mereka pertama ya nggak langsung tes kayak gini, mungkin dia di semester kedua, semester pertama mungkin dia pakai beban tubuhnya sendiri, kemudian diajari dengan weight training, latihan beban dengan pakai besi kosong. Besi kosong itu aja kalau stick bar olimpik itu beratnya 20 kg. Nanti kalau gerakannya sudah bagus, baru dites maksimum strength. Memang kalau gerakannya belum benar, itu tidak disarankan. Karena resikonya lebih tinggi daripada manfaat hasilnya. Itu Mas Nomi. Oke, siap. Jazakallah khairan. Amin. Untuk yang nanti yang latihan-latihannya dibahas setelah ini ya Mas ya. Komposisi latihan terus. Kalau yang habis ini kita bahasnya itu program latihan teknik malah. Ini kan tes fisik. Kalau kita bahas program latihan fisik, ya bahas daya tahan aja bisa 1 semester. Bahas kekuatan aja bisa, apalagi progresi regresinya kan. Kalau teori aja juga nggak maksimal kalau program fisik. Jadi harus ada prakteknya sebenarnya. Oh iya, siap. Ya, tanya aja nih, untuk data atlet itu kan kadang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Terus kita memberikan pembebanan latihan kan juga berdasarkan hasil tes. Itu gimana kalau kita latihannya bareng-bareng? Sebenarnya program latihan itu untuk satu orang sebenarnya. Tapi di Indonesia itu ya satu untuk semua. Paham kan maksud saya? Kalau di Indonesia kan satu pelatih kan untuk 20 atlet. Padahal aslinya itu program latihan satu orang. Lihat sampai olahraga profesional. Habib berapa pelatih sama asistennya? Habib itu satu atlet UFC. Tapi pelatih sama asistennya sama sparring partnernya semuanya ada berapa orang? 5 orang, 5 sampai 6 orang. Itu jadi banyakan yang latih daripada yang dilatih. Sedangkan di Indonesia kebalikannya, satu pelatih atletnya 10 sampai 20 dan programnya bareng sama, padahal kemampuannya beda-beda. Jadi kalau saran saya Mas Nomi ya tetap dibedakan, karena nggak bisa kita memaksakan program yang sama di atlet-atlet yang kemampuannya berbeda, atau diambil. Kalau saya kan nggak mungkin saya pisahkan kamu ini nggak mungkin juga ya. Kalau saya ambil jalan tengahnya, program yang kemampuannya di tengah-tengah, tidak terlalu tinggi bagi atlet si A dan tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah bagi atlet si B. Jadi saya ambil tengah-tengahnya seperti itu. Betul. Oke, siap. Jazakallah khairan. Amin. Karena kalau nurutin atlet si A standarnya tinggi, atlet si B nggak mampu. Kalau nurutin atlet si B rendah standarnya. Atlet si A ya latihannya nggak berefek, nggak ada peningkatan nanti, nggak ada super kompensasi. Makanya diambil tengah-tengahnya. Itu untuk kondisi fisik ya. Tapi kalau untuk teknik, kan setiap orang punya spesialis masing-masing. Nanti ada latihan spesialisasi kan, ada individual training kan kalau teknik. Silakan yang lain. Izin Mas, mau Siap Mas Alif. tanya. Ini mau menjawab ke ragu-raguan aja nih. Selama ini kan kita banyak yang bilang tuh, atlet kalau kamu 2 atau 1 hari nggak gerak, itu performamu turun atau kondisi fisikmu akan turun. Nah itu kira-kira benar apa enggak? Atau berapa lama sih waktu yang dia, misal dia rest berapa lama terus kondisinya turun apa gimana tuh Mas? Coba dijelasin. Ya, baik Mas Alif. Ya, ini ada yang orang yang suka nakut-nakuti pelatih juga kayak gitu.
Kalau nggak latihan kembali ke nol. Padahal nggak seperti itu. Jadi sebenarnya ada namanya atlet yang sudah terlatih, yang sudah latihan secara rutin ke atas. Teknik ya, saya ngomongin teknik, apa gerak tekniknya. Itu seumur hidup dia akan miliki. Misal Mas Randy, atlet, punya kanker sabit kanan, dilatih rutin 4 bulan secara kontinu. Itu nanti dia instingnya sampai tua itu dimiliki. Nah, perubahan fisiologis terhadap tubuh seorang atlet itu terjadi ketika dia sudah berlatih rutin 18 minggu. Adapun berhenti latihan, kemudian penurunan, iya, apalagi daya tahan. Daya tahan itu nggak latihan 2 hari sudah hilang 40% sampai 60%, itu daya tahan. Yang berhubungan dengan jantung, itu daya tahan kecepatan atau daya tahan, itu hilangnya sekitar 40 sampai 60%. Itu apa namanya, berhenti latihan 2 hari lebih, 2 hari ke atas. Itu hilangnya 40 sampai 60%. Kalau saya dulu ditakut-takutin, kamu kalau berhenti latihan lebih dari 2 hari, kembali dari nol. Padahal ya nggak pemula lagi sih. Padahal ya nggak kembali dari nol. Padahal ya masih bisa lari, masih bisa. Sebenarnya kalau dari penelitian itu 40 sampai 60% menurunnya. Itu berhenti latihan 2 hari. Tapi kalau misal, kan setiap latihan kan ada training efek latihan. Misal latihan maksimum strength yang angkatan maksimal itu efeknya itu hipertrofi ototnya itu selama 7 sampai 8 hari. Dan tubuh harus diistirahatkan, nggak boleh habis angkat beban di sasaran otot yang sama, hipertrofi, kondisinya masih harus diistirahatkan, ditempa lagi nggak boleh. Terjadi kerusakan otot yang apa namanya muscle confused, ototnya bingung. Saya mau diapakan nih, kemarin sudah dilatih ini, masa otot saya mau dipecah lagi, padahal pemulihannya belum dapat. Makanya ada pengaturan dinamika latihan yang begitu rumit. Kalau saya mempelajari pengaturan dinamika latihan itu betul-betul rumit, karena teknik, terus nutrisi, pemulihan, semuanya harus diberikan. Dan dengan apa ukuran yang optimal sesuai dengan kebutuhan. Jadi itu ya Mas Alif, sebenarnya nggak hilang atau kembali dari nol, enggak. Jadi kalau 2 hari lebih biasanya 40 sampai 60%, terutama daya tahan. Daya tahan itu paling cepat menurunnya. Itu Mas Alif. Siap Mas, terjawab. Kalau kekuatan juga sama, saya juga ngerasain. Coba aja kalau sampean nggak push up, sit up, back up, half squat, nggak itu seminggu, sudah pasti tubuhnya nggak kendor ototnya. Silakan dirasakan. Tapi nggak terlalu signifikan kalau kekuatan. Apalagi kalau sampean masih sering masuk gym, seminggu 2 kali, 3 kali, ototnya itu padat, kuat. Tulangnya juga kuat, bagus. Makanya atlet yang masih aktif, kayak Mas Randy, Mas Rihan, Mas Amri, itu ya saya sarankan ya masuk gym itu ya 2-3 kali seminggu. Tapi sesuai dengan tahapan-tahapan latihannya. Jangan mau mendekati pertandingan masuk gym terus angkat-angkat beban sampai hipertrofi, ya kaku nanti di pertandingan. Silakan yang lain. Mas Irwan, Papua mungkin. Ya Mas, saya ngaku aja tadi di materi yang sempat sampean sampaikan perihal apa tadi saya namanya saya lupakan, yang latihan fisik dengan lari menggunakan alat semacam masker itu loh, apa sih? Oh ya, itu sebenarnya tes VO2 max, Mas Irwan. Jadi saya nggak masukkan gambarnya, itu tes yang lari di treadmill, kemudian ada maskernya, ada selangnya, itu tes VO2 max yang asli ya seperti itu. Adapun kayak tes bip test, bulk test, yoyo ini sebenarnya alternatif lain. Nanti ini kan masih dihitung-hitung lagi nih. Kalau yang lari pakai masker itu nanti di sampingnya ada monitor, ada seperti layar, itu terbaca langsung itu. Itu disarankan nggak dalam arti untuk atlet yang sekiranya kita sudah melihat
dalam arti kita mengetes fisiknya yang sudah di atas rata-rata seperti itu. Ya ada kok junior, berarti bukan ada anaknya, kira-kira gimana? Disarankan nggak? Atau itu ada apa khusus untuk pelatihan tertentu saja baru bisa menggunakan seperti itu? Biasanya itu kalau apa namanya atlet-atlet Eropa yang biasanya apa mau tanding di dataran tinggi, apa ketinggiannya yang nggak sesuai dengan kondisi alamnya. Misal saya orang Jombang tinggal di dataran biasa, kemudian mau tanding yang di tempat tinggi di Malang misal, tempatnya tinggi, kan kualitas oksigennya kan juga berbeda. Biasanya ada latihan tertentu. Seperti Eropa kan suhunya dengan Asia beda. Atlet Asia ke Eropa biasanya ada latihan tertentu. Dan sebenarnya itu tes juga, latihan juga masuk sih. Seperti Egy Maulana dulu kan pertama awal ke Eropa juga apa seperti itu juga kan, ada latihan seperti itu. Karena suhunya Indonesia dengan Eropa jelas berbeda. Tapi sebenarnya kalau sudah adaptasinya sudah bagus sih nggak masalah. Yang penting kan melalui adaptasinya dia bisa beradaptasi cepat, ya nggak masalah. Itu Mas Irwan. Saya mau menanyakan tadi karena kalau saya lihat secara praktek, saya lihatnya aja saya udah punya sendiri gitu. kita lari aja tanpa menggunakan alat itu sudah ngos-ngosan untuk mensuplai oksigen kan, apalagi menggunakan alat itu. Makanya saya masih bertanya. Makanya kan di Indonesia sendiri kan jarang dijumpai kan. Karena di Indonesia sendiri kan sudah panas kan. Jadi jarang dijumpai juga yang seperti itu. Tapi untuk tesnya ada. Untuk tesnya di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota besar itu ada alatnya. Biasanya di kampus-kampus punya. Mahal juga kan alatnya. Oke, siap Mas. Cukup. Silakan yang lain. Mas Amri mungkin, Mas Amri Tangsel. Lanjut, Mas. Lanjut. Mas Ihsan mungkin. Lanjut Mas. Baik, Lanjut. kalau nggak ada lagi pertanyaan masalah tes performa fisik, nanti saya kirim formnya, form untuk tesnya, sama saya kirim aplikasi Excel-nya. Jadi nanti bisa dilakukan ke atletnya masing-masing atau ke dirinya masing-masing. Tes fisik nanti diketahui berapa persen kondisi fisiknya standar Asia yang umum. Ke yang itu Mas Akbar, 80% itu. Terus ya nanti saya kasih ini form Excel-nya sama form untuk tesnya. Nanti kalau ditanya, ini kan bukan aplikasi punya saya, ini punyanya Coach Luki Afari, dosen UPI Bandung. Nanti bilang aja dikasih Coach Hadi. Nggak apa-apa, ini contoh aplikasi modal system untuk monitoring atlet. Ini cuma cuilannya aja. Nanti saya juga rencana mau bikin sendiri yang khusus tes yang spesifik yang sesuai dengan kebutuhan cabur silat. Rencana saya mau kerjasama sama yang teman saya yang jago Excel. Nanti kalau misalnya ditanya itu dapat dari mana, ini dikasih Coach Hadi, ini punya Coach Luki Afari. Sebenarnya ini apa namanya dibagikan secara gratis ke umum karena ini apa cuilan dari aplikasi M-Modal System. M-Modal System itu dulunya aplikasi punyanya Satelak Prima, punyanya Platnas Indonesia, atlet Platnas Indonesia untuk monitoring atlet Platnas. Nggak apa-apa, nanti saya kasih yang ini aja. Oke, lanjut ke materi yang kedua Mas Akbar, yang kita masuk ke program latihan teknik